Lo pernah mikir kenapa negara kelihatannya santai soal harga emas naik turun, properti crash atau boom, tapi di balik layar justru makin kuat secara ekonomi? Nih, gue lempar fakta yang jarang dibahas. Aset paling berharga di era sekarang bukan emas, bukan tanah, bahkan bukan uang, tapi sesuatu yang hampir semua orang pakai tiap hari tanpa sadar siapa pemilik kendalinya. Aset ini nggak dipajang di etalase, nggak bisa lo pegang, tapi nilainya ngalahin tambang emas dan kota properti digabung jadi satu. Dan yang pegang kendali utamanya negara. Pertanyaannya, lu cuma mau jadi pengguna atau ikut ambil posisi? Apa kamu sudah siap? Mari kita bahas. Sekarang gue ajak lo mundur sedikit dan lihat realita yang lagi kejadian di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, berita ekonomi kita isinya nyaris seragam. Rupiah tertekan, utang negara naik, subsidi membengkak, kelas menengah mulai ngos-ngosan, dan lapangan kerja formal makin ketat. Media kayak Kompas, CNBC Indonesia, sampai pernyataan resmi Kementerian Keuangan sering banget nyinggung soal ketahanan ekonomi jangka panjang. Tapi ada satu benang merah yang jarang disambung secara utuh. Negara pelan-pelan mengalihkan fokus dari aset klasik ke aset yang jauh lebih strategis dan tahan krisis. Bukan emas, bukan properti, tapi sesuatu yang nilainya justru naik saat ekonomi lagi kacau. Coba lo perhatiin, kenapa pemerintah getol banget bangun pusat data nasional, dorong digitalisasi pajak, integrasi NIC dengan rekening bank, sampai ngatur lalu lintas data lewat regulasi. Kenapa Bank Indonesia dan OJK makin agresif mengatur transaksi digital, KRIS, e-wallet, dan sistem pembayaran nasional? Ini bukan sekadar biar modern, ini soal kendali aset baru. Presiden Jokowi sendiri beberapa kali bilang data itu new oil. Artinya apa? Negara sadar bahwa di era ekonomi baru, yang paling bernilai bukan lagi barang fisik, tapi informasi, perilaku, dan arus transaksi masyarakat. Video ini penting buat lo karena sebagian besar orang masih main di permainan lama, nabung emas, kejar properti, atau spekulasi aset yang kelihatan. Sementara negara dan korporasi besar sudah pindah papan catur. Di sini gue bakal bongkar aset apa yang diam-diam dikuasai negara, kenapa ini jadi sumber kekuatan ekonomi baru, dan yang paling penting, apa ancamannya buat individu yang nggak sadar. Sekaligus peluang buat lo yang mau mikir satu langkah lebih maju. Ada jalan keluar finansial, ada strategi adaptasi, tapi cuma kalau lo paham dulu peta besarnya. Masalah besarnya sebenarnya bukan karena negara tiba-tiba jahat atau mau menguasai segalanya, tapi karena mayoritas orang, termasuk pelaku bisnis kecil dan kelas menengah, masih pakai pola pikir lama. Kita kebiasaan menganggap aset itu harus kelihatan dan bisa dipegang. Rumah, tanah, emas, mesin, stok barang. Padahal ekonomi global udah lama geser. Nilai terbesar sekarang justru datang dari sesuatu yang nggak kelihatan. Data, perilaku, dan arus keputusan manusia. Asumsi keliru ini bikin banyak orang ketinggalan tanpa sadar, karena mereka sibuk jaga aset lama, sementara aset baru dikumpulin pihak lain. Keputusan-keputusan besar yang menggiring ke situasi ini datang dari krisis demi krisis. Pandemi COVID-19 jadi titik balik brutal. Negara butuh kontrol cepat. Siapa bergerak kemana, siapa beli apa, siapa butuh bantuan, siapa wajib bayar pajak. Dari situ sistem manual kelihatan rapuh, maka dipercepatlah digitalisasi besar-besaran. Pajak online, bantuan sosial berbasis data terpadu, sistem pembayaran digital nasional. Semua keputusan ini rasional dari sudut pandang negara, tapi efek sampingnya, data masyarakat terkonsentrasi di satu kendali besar. Kelemahan sistemnya ada di transparansi dan literasi. Masyarakat pakai sistem digital tanpa paham nilai ekonominya. Lu scan QR, transaksi tercatat. Lu pinjam online, perilaku finansial kebaca. Lu daftar bantuan, profil sosial lu ke mapping, data ini dikumpulin, dianalisis, dan dipakai buat kebijakan. Masalahnya individu jarang dapat manfaat sebanding dari nilai data yang mereka hasilkan. Ibarat lu kerja di tambang emas, tapi cuma dikasih upah harian, sementara emasnya diangkut semua. Dinamika eksternal bikin situasi makin berat. Tekanan global, perang dagang, perlambatan ekonomi dunia, dan ancaman krisis 2026 bikin negara butuh instrumen kendali yang cepat dan presisi. Aset fisik lambat, mahal, dan rentan. Data dan sistem digital cepat, murah, dan bisa dikendalikan dari pusat. Disinilah masalah utamanya. Ketika lu nggak sadar nilai aset yang lo hasilkan tiap hari, lu pelan-pelan kehilangan posisi tawar dalam ekonomi baru. Sekarang kita masuk ke inti yang jarang dibongkar secara jujur. Aset yang diam-diam dikuasai negara itu adalah data ekonomi dan perilaku masyarakat, plus infrastruktur sistem yang bikin data itu hidup dan bernilai. Data ini bukan cuma KTP atau alamat rumah. Ini mencakup pola belanja lo, kebiasaan transaksi, histori pinjaman, mobilitas, sampai cara lo ambil keputusan finansial. Dalam ekonomi modern, ini setara dengan mesin pencetak uang versi baru. Big Data Global nunjukin, perusahaan dan negara yang punya kendali data bisa prediksi krisis, atur konsumsi, bahkan mengarahkan pertumbuhan ekonomi lebih presisi dibanding yang cuman pegang aset fisik. Coba lihat skalanya. Di Indonesia, transaksi digital lewat QRIS tembus ratusan triliun rupiah per tahun. Setiap transaksi itu bukan cuman uang pindah tangan, tapi juga data. Jam beli, lokasi, nominal, jenis usaha, frekuensi. Bank Indonesia dan OJK punya visibilitas makro atas arus ini. Secara global, McKinsey pernah nyebutin bahwa data-driven ekonomi nyumbang lebih dari 20% pertumbuhan produktivitas di negara maju. Negara yang bisa baca perilaku warganya secara real time punya keunggulan struktural. Mereka bisa atur suku bunga, pajak, subsidi, bahkan stimulus dengan lebih tajam. Ini bukan teori, ini udah kejadian. Sekarang poin pentingnya, data itu menghasilkan leverage. Misalnya, lewat data transaksi, negara bisa tahu sektor mana yang kuat, mana yang rapuh, UMKM mana yang
layak dikasih kredit, mana yang berisiko. Hasil nyatanya, penyaluran QUR, bantuan sosial, dan insentif pajak jadi makin selektif. Dari sisi negara, ini efisien. Dari sisi individu, kalau lo nggak punya rekam jejak yang terbaca bagus, akses lo ke modal makin sempit. Disinilah banyak orang ngerasa, kok hidup gue makin susah, padahal kerja keras. Karena permainan udah berubah dari otot dan aset fisik ke skor dan pola data. Poin kedua, infrastruktur sistem adalah aset sebenarnya. Sistem pembayaran nasional, sistem identitas digital, core banking, sampai pusat data nasional, ini kayak jalan tol ekonomi. Semua aktivitas lewat sini. Lo boleh punya bisnis, properti, atau emas, tapi begitu transaksi lo lewat sistem ini, nilainya masuk ke peta besar. Negara yang pegang jalan tol bisa narik nilai tanpa harus punya bisnis langsung. Ini mirip Apple atau Google. Mereka nggak bikin semua produk, tapi pegang ekosistemnya. Negara sekarang main di level ekosistem. Strateginya jelas, konsolidasi, integrasi, dan standarisasi. Hasil nyatanya, biaya pengawasan turun, kontrol naik, risiko ekonomi bisa dideteksi lebih awal. Tapi efek sampingnya, individu yang cuma jadi pengguna pasif kehilangan peluang monetisasi dari data dan sistem yang mereka isi sendiri. Lu nyumbang nilai tiap hari, tapi nggak dapat dividen langsung. Ini bukan konspirasi, ini desain ekonomi modern. Pertanyaannya sekarang, lu mau tetap jadi bahan baku atau mulai naik level jadi pemain yang paham cara kerja aset ini? Kalau di segmen sebelumnya kita bahas apa asetnya dan kenapa negara pegang kendali, sekarang kita bedah lebih dalam cara kerjanya dan jebakan pola pikir yang sering bikin orang salah langkah. Banyak yang mikir, ya udahlah, yang penting gua aman, transaksi lancar, hidup jalan. Masalahnya, di ekonomi berbasis data, yang paling mahal itu bukan kenyamanan, tapi posisi. Sistem finansial modern itu kayak papan catur digital. Negara dan institusi besar duduk di atas papan, lihat semua bidak bergerak. Individu kebanyakan cuma fokus ke langkah sendiri tanpa sadar ada pola besar yang lagi dibentuk. Mekanismenya sederhana tapi brutal. Data dikumpulin, diproses, lalu dipakai buat keputusan. Dari keputusan itu lahir aturan baru, insentif baru, dan batasan baru. Contohnya, tightening credit. Begitu data nunjukin risiko naik, akses pinjaman diperketat. UMKM yang nggak punya pembukuan rapi atau histori digital yang konsisten langsung kepental. Padahal bisnisnya jalan. Kesalahpahaman umumnya di sini. Orang ngira modal itu cuma uang. Padahal di sistem sekarang, modal itu reputasi digital. Tanpa itu, uang susah masuk. Tantangan berikutnya adalah ilusi kontrol. Banyak yang merasa bebas karena bisa pilih e-wallet, bank, atau platform. Padahal di level makro, semua terhubung ke sistem nasional. Ini bukan salah, ini keniscayaan. Tapi kalau lu nggak sadar, lu bakal terus reaktif. Kena aturan baru, panik. Subsidi berubah, kaget. Pajak digital naik, ngamuk. Padahal pemain besar udah siap karena mereka paham arah angin. Mereka bangun bisnis, investasi, dan struktur keuangan yang selaras sama sistem, bukan melawan. Sekarang gua kasih kerangka berpikir. Di ekonomi lama, aset sama dengan kepemilikan. Di ekonomi baru, aset sama dengan akses plus kontrol arus. Negara pegang kontrol arus makro. Korporasi besar pegang kontrol platform. Individu punya pilihan, tetap di hilir atau naik sedikit ke hulu. Contoh model bisnis yang adaptif, UMKM yang fokus ke data pelanggan sendiri, bukan cuma ngandelin marketplace. Profesional yang bangun personal brand dan audience, bukan cuma gaji. Investor yang paham sektor pendukung sistem, data center, logistik digital, energi, bukan cuma kejar aset populer. Nuansa pentingnya di sini, ini bukan soal melawan negara, tapi sinkronisasi strategi pribadi dengan realitas sistem. Orang yang salah paham bakal teriak, ini nggak adil. Orang yang paham bakal bilang, oke, permainannya gini, gue ambil posisi di mana? Karena di ekonomi modern, yang paling mahal bukan emas atau properti, tapi kemampuan membaca sistem dan menempatkan diri sebelum arus makin kencang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas orang. Apa yang bisa lo lakuin secara nyata sebagai individu di tengah sistem yang dikuasai data dan negara ini? Karena jujur aja, kebanyakan konten berhenti di kesadaran. Padahal, kesadaran tanpa strategi cuma bikin cemas. Di ekonomi baru, tujuan lo bukan melawan sistem, tapi naik kelas dari objek jadi subjek. Langkah pertama yang nggak umum tapi krusial, bangun jejak data finansial yang disengaja. Jangan asal transaksi. Pisahkan rekening pribadi dan usaha, rapihin arus kas. Konsisten pakai sistem pembayaran yang tercatat rapi. Kenapa? Karena di mata sistem, lo bukan dinilai dari niat, tapi dari pola. Data rapi sama dengan kredibilitas. Banyak UMKM gagal dapat akses modal bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena datanya berantakan. Ini strategi bertahan, bukan gaya-gayaan. Langkah kedua, kumpulin data lo sendiri. Jangan sepenuhnya bergantung ke marketplace atau platform besar. Bangun database pelanggan, mailing list, WhatsApp broadcast, atau komunitas. Ini aset pribadi yang nggak bisa disita algoritma. Dengan data sendiri, lo punya daya tawar, bisa nawarin produk, pivot bisnis, bahkan negosiasi sama platform. Di ekonomi data, yang pegang audiens dan insight pelanggan itu punya posisi lebih kuat daripada yang cuma punya stok barang. Langkah ketiga, arahkan investasi ke sektor pendukung sistem, bukan cuma aset populer. Data center, energi, logistik digital, pendidikan vokasi, cyber security, ini tulang punggung ekonomi data. Lo nggak harus langsung masuk skala besar. Bisa lewat saham, reksadana tematik, atau bahkan skill pribadi yang relevan. Prinsipnya, jangan berdiri di jalur yang bakal digilas. Berdirilah di jalur yang dipakai sistem buat jalan. Tips penting buat hindarin kesalahan umum. Jangan paranoid, tapi jangan naif. Di
Digital itu alat, bukan musuh. Yang bahaya itu pasif. Banyak orang kebalik, takut sistem tapi tetap nggak ngapa-ngapain. Hambatan pasti ada. Regulasi berubah, biaya naik, persaingan ketat. Tapi orang yang punya data, positioning jelas, dan mindset adaptif selalu punya opsi. Stabilitas finansial di era ini bukan soal aman total, tapi soal punya ruang gerak saat kondisi berubah. Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan, satu hal jadi jelas. Di era sekarang, aset paling kuat bukan yang berkilau atau berdiri kokoh, tapi yang mengalir dan mengendalikan keputusan. Negara paham betul soal ini. Mereka menguasai data, sistem, dan infrastruktur karena disitulah letak kekuatan ekonomi modern. Sementara banyak individu masih sibuk ngejar aset lama tanpa sadar permainannya sudah pindah level. Intinya bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngebuka mata. Lu hidup di sistem ini, transaksi di dalamnya, dan secara nggak langsung nyumbang nilai tiap hari. Pertanyaannya cuma satu. Lu mau terus jadi penonton yang bereaksi atau jadi pemain yang sadar posisi? Dengan bangun data finansial yang rapi, punya aset informasi sendiri, dan investasi di sektor yang selaras dengan arah sistem, lu nggak cuma bertahan, lu adaptif. Ekonomi bakal terus berubah, krisis bisa datang kapan aja, tapi orang yang ngerti cara kerja aset tak terlihat selalu punya keunggulan. Sekarang giliran lu buat refleksi. Selama ini lu ngejar apa, dan aset apa yang sebenarnya lagi lu bangun? Karena di dunia finansial modern, yang paling kaya bukan yang paling keras kerja, tapi yang paling cepat sadar arah permainan dan berani ambil posisi. Kalau dari video ini lu dapat satu insight baru bahwa aset terbesar hari ini bukan emas, bukan properti, tapi kendali atas data dan posisi di sistem. Jangan simpan sendiri. Like videonya biar algoritma dorong konten edukasi kayak gini ke lebih banyak orang. Share ke teman atau keluarga yang masih main di permainan lama, biar mereka nggak ketinggalan. Dan tulis di komentar, menurut lu aset apa yang paling lu bangun selama ini? Uang, skill, atau data? Gua baca dan bahas di video selanjutnya. Subscribe kalau lu mau terus naik level secara finansial, karena di channel ini kita nggak sekadar cari cuan, tapi belajar baca arah permainan sebelum semuanya terlambat.